Ada satu pohon namanya pohon Sahabi di Yordania. Pohon yang menjadi saksi pernah berteduhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya paman Abu Talib. Ada seorang pendeta di masa itu namanya Buhaira atau Bahira. Ada yang menyebut Bahira, ada yang menyebut Buhaira. Dia adalah seorang ahli kitab. Dan ini yang kita dapati dalam sejarah buku-buku Islam, buku sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menunggu kedatangan Nabi penutup itu, dan dia mendalami isi daripada kitab yang turun sebelum Al-Quranul Karim. Ciri-ciri akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada suatu di masa di mana saat itu siang hari, terik sekali dan panas sekali matahari, akan tetapi dia melihat ada satu rombongan yang berbeda dengan rombongan yang lain. Rombongan itu dinaungi dengan awan di atas mereka, sehingga seorang ahli kitab ini mengerti bahwa di rombongan itu pasti ada Nabi penutup, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan ahli kitab ini memandang dan memperhatikan, sementara orang-orang duduk, dan ada seorang anak kecil yang duduknya paling belakang. Setelah semua orang sudah dapat berteduh di pohon yang rindang, barulah anak kecil ini duduk di tempat yang tidak ada pohon di atasnya. Namun dia lihat dari kejauhan, pohon-pohon itu seperti berebut menjadi payung bagi seorang anak tersebut. Maksudnya anak tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum diberikan wahyu oleh Allah, semua sudah berkhidmat kepada Rasulullah. Di dalam kitab Al-Hubbul Mutabadil diterangkan bahwasannya tidaklah ada batu diinjak oleh Nabi Muhammad, melainkan batu itu lembek mengikuti telapak Rasulullah karena tidak mau nyakitin Rasulullah. Tidaklah beliau berjalan, melainkan matahari menjadi payung baginya. Tidaklah beliau duduk, melainkan pohon yang rindang itu menghampirinya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehingga ahli kitab ini datang menawarkan jamuan makanan di kediamannya. Terjadi pertanyaan besar di antara teman-temannya Abu Talib. Tidak pernah kita kesini diundang sama dia, kok tiba-tiba diundang sudah? Kata Abu Talib, kita adalah bangsa Quraisy. Kita tidak meminta, tapi kalau ada orang yang ingin memberikan pelayanan kepada kita, kita jangan menolaknya, hargai dia. Akhirnya datang semuanya. Singkat kisah, begitu datang semua makan bersama, Buhaira melihat tidak ada anak yang dia maksud. Tapi dia tidak bilang mana anak itu, tidak bilang, karena tidak mau dicurigai. Dia cuma mengatakan, atau dia cuma bertanya begini, apakah semua kalian sudah berada di sini? Tidakkah ada yang ketinggalan di antara kalian? Saling menatap. Kita meninggalkan seorang anak yatim, betapa salahnya kita. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Sebagian mengatakan dia tidak mau, dia mau menjaga daripada barang-barang kita. Kata ahli kitab Buhaira ini, dia bilang, aku tidak akan memulai sajian sebelum anak itu kau datangkan kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhirnya datang Rasulullah, dan ahli kitab ini berdiri menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta Anda membayangkan kejadian itu, di mana seorang semua takjub melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan kami memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kedua mata ini menyaksikan indahnya wajah Rasulullah.
Izinkan kalbu ini memandang indahnya Rasulullah. Izinkan tangan ini memegang tangannya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian Buhairah mengatakan, duduklah kau di sebelahku, wahai anak yang baik. Duduk di sebelahnya Buhairah. Dan Buhairah mengizinkan mereka semua makan. Buhairah memperhatikan betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mencicipi makanan kecuali semua telah mencicipinya. Dan ini adalah bagian dari akhlak mulia Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sahabat itu kalau duduk dengan Rasulullah, Rasulullah sibuk nyuapin fulan bin fulan, nyuapin fulan bin fulan, nyuapin radhiyallahu taala anhu, nyuapin radhiyallahu taala anhu. Dan setelah semua disuapi oleh Nabi, baru Nabi memakannya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka orang-orang yang mencela Rasulullah, mereka belum mengenal Rasulullah. Andaikan mereka mengenal Rasulullah, mereka tidak akan pernah sanggup mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai umat Islam, saatnya kalian bangkit, terangkan siapa Nabi Muhammad. Saatnya kalian semangat, ceritakan tentang Nabi Muhammad. Saatnya tidak ada majlis satupun yang kita duduk bersama siapapun, melainkan kita menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencela orang baik? Bagaimana cara mencela orang yang baik padamu? Bagaimana cara mencela orang yang sangat ganteng wajahnya? Bagaimana cara mencela orang yang paling bagus keturunannya? Dan itu semua ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensinya, siapapun yang mencela Rasulullah terhina hidupnya di dunia dan di akhirat. Dicabut darinya keberkahan rizki. Dan apa yang terjadi saat sekarang ini, terjadi pergerakan yang luar biasa. Ada barang yang tidak laku dari suatu negara diakibatkan karena adanya oknum-oknum di negara tersebut yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini hukuman dari Allah. Dan kaum muslimin, bagi saya dan antum-antunna semua, ini adalah momen besar memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat akhlakmu yang mulia, lewat budi pekertimu yang mengikuti Rasulullah. Dan tidaklah kau berbicara dengan siapapun, melainkan selipkan dalam pembicaraanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara bisnis mesti ada bicara Rasulullah di situ. Bicara ekonomi harus ada bicara Nabi Muhammad di situ. Bicara politik harus ada bicara Nabi Muhammad di situ. Bicara apapun harus ada Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.